Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IFMI, selamat datang kembali di podcast kemahasiswaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meli Agustina yang akan memandu pada podcast kali ini. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tema tentang pendidikan ekonomi hari ini dan esok, yang akan mengulas perkembangan jurusan pendidikan ekonomi, evaluasi program yang telah berjalan, serta visi dan harapan jurusan di masa depan. Pada kesempatan kali ini, kita akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Gugum Gumilar SPD IPD, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi. Beliau akan berbagi pandangan mengenai perkembangan jurusan serta arah pengembangan pendidikan ekonomi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa dan berbincang langsung bersama Bapak Gugum. Sebagai pembuka, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, hari ini sehat, selalu sehat, selalu semangat. Dan ada kesibukan yang sedang dijalani sekarang di pendidikan ekonomi? Kesibukan paling mempersiapkan semester baru ya, semester depan. Kemudian barusan membuka kegiatan pengabdian dosen-dosen pendidikan ekonomi, dan mungkin ya banyaknya di sekarang sekaitan dengan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan kinerja dosen ya. Apa yang memotivasi Bapak gitu untuk terus berkontribusi dalam pengembangan jurusan pendidikan ekonomi ya. ini? Jadi motivasi itu kan dorongan. Timbulnya itu yang harus diutamakan itu adalah motivasi internal ya, dari diri sendiri. Ya jelas, karena saya adalah bagian dari keluarga besar pendidikan ekonomi. Jadi motivasi untuk memajukan rumah sendiri, keluarga sendiri itu besar sekali. Baik sebagai dosen, walaupun sekarang ada tugas tambahan ketua jurusan misalnya, tapi kalau kembali jadi dosen juga tetap harus punya motivasi yang tinggi untuk memajukan, berkontribusi. Kita bidangnya apa, bisanya berkontribusi apa untuk jurusan, maka itu yang diberikan semampunya ya. Baik Bapak, dari setiap periode pasti ada perkembangan ya Bapak. Nah, Ya. bagaimana Bapak melihat perkembangan jurusan pendidikan ekonomi ini dari saat ini gitu dibandingkan dengan periode sebelumnya? Masalah membandingkan itu sebenarnya hanya kita melihat ke belakang itu sebagai motivasi untuk ke depan ya. Di belakang itu sebelum atau periode sebelumnya itu sudah bagus. Kita tinggal memoles sedikit-sedikit ke depannya ya. Jadi apa yang dirasa kurang sebelumnya, maka itu yang ditambahkan. Yang sudah kuat, sudah bagus, itu yang diperkuat lagi, mempertahankan. Sama halnya seperti anggaplah di periode sebelumnya akreditasi masih belum unggul. Di periode ini akreditasinya unggul misalnya gitu kan ya. Tapi itu kan kontribusi dari teman-teman yang di periode kemarin juga ada. Nah, sekarang juga ada di tim yang dulu itu. Kalau ada hal yang masih kurang diperbaiki sekarang gitu. Dan kalau sekarang misalnya masih ada yang kurang, nanti periode berikutnya harus ada perbaikan gitu terus ya. Jadi kalau segi membandingkan, saya rasa terlalu sempit pandangannya. Tapi bagaimana kita memperbaiki hari ke hari, waktu ke waktu, semakin maju ke depan itu semakin kita punya punya motivasi untuk meningkatkan ya. Seperti itu. Menurut Bapak ini apa pencapaian yang paling membanggakan bagi jurusan pendidikan ekonomi di saat ini? Yang paling membanggakan satu adalah kekompakan dari dosen-dosen ya. Saya mengapresiasi dosen itu kompak lah ya. Kita kan satu keluarga, jadi saling mengingatkan ketika ada hal yang
tidak sesuai, memotivasi ketika ada dosen yang motivasinya kurang. Nah, itu salah satunya. Yang kedua mungkin pencapaian akreditasi. Hari ini kita punya 2 akreditasi yang membanggakan. Yang pertama, akreditasi nasionalnya di Lamdik itu kita unggul, dan satu lagi secara AKAS itu sudah tuntas juga ya, dan kita telah akreditasi AKAS juga internasional. Jadi itu yang kedua. Yang berikutnya mungkin yang membanggakan adalah rekan-rekan mahasiswanya yang makin kompak, makin kesini, dan kegiatannya luar biasa, makin banyak, dan saya rasa itu pencapaian. Ya. Di setiap tahun atau di setiap periode pasti ada program ya Bapak. Menurut Bapak, program apa yang paling memberikan dampak bagi jurusan pendidikan ekonomi? Jadi program yang saya rasakan berdampak itu adalah ketika kemarin kami memberangkatkan mahasiswa ke luar negeri. Ketika memberangkatkan mahasiswa ke luar negeri, maka adik-adik kelasnya itu tertarik dan ingin ikut program tersebut. Jadi itu merupakan, kata saya, ini adalah peluang bahwa ternyata program yang Sea Teacher dengan Filipina itu berdampak kepada mahasiswa yang angkatan di bawahnya, bahwa itu menjadi tujuan mereka, ingin melaksanakan kegiatan yang sama dengan kakak tingkatnya. Di setiap program pasti ada evaluasi dan tantangannya ya Bapak. Selama ini tantangan terbesar apa yang dihadapi jurusan dalam meningkatkan kualitas pendidikannya? Nah, tantangan yang terbesar itu adalah di masa sekarang itu dosen-dosen itu melanjutkan S3. Nah, itu tantangan terbesarnya. Kenapa? Karena di satu sisi itu membanggakan karena kita nanti akan mendapatkan dosen-dosen yang sudah meningkat dalam kualitasnya, kualifikasinya dan lain sebagainya melalui pendidikan. Tapi tantangannya adalah mahasiswa sekarang makin banyak, dosennya yang ada di kampus makin sedikit. Maka itu akan beban terhadap pembelajaran dan sebagainya itu akan tertumpu pada dosen-dosen yang ada di kampus lah, yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Nah, karena yang melanjutkan juga kan ada yang beasiswa penuh seperti itu tugas belajar, ada yang izin belajar. Nah, dosen yang izin belajar selain dia belajar, dia juga mengajar. Jadi itu tantangannya berat sekali karena, dan makin kesini mahasiswa makin banyak, kelasnya makin banyak, dosennya makin sedikit. Itu berat sekali ya. Gitu. Nah, dari berbagai program yang telah berjalan, Bapak, apa saja yang masih perlu dievaluasi atau perlu ditingkatkan? Ya, semua aspek saya rasa perlulah ditingkatkan. Jangan kita berbangga diri, kita merasa puas. Misalnya aspek pembelajaran, aspek di kegiatan mahasiswa, kemudian aspek-aspek yang lain yang sekiranya akan berdampak ke depannya lebih baik, itu akan kita tingkatkan, perbaiki untuk yang masih kurang, mempertahankan untuk yang sudah bagus, atau barangkali bisa meningkatkan lebih bagus lagi gitu kan ya. Banyak hal yang perlu di-upgrade di tempat ini atau di jurusan ini ya. Kita tidak merasa puas dan berbangga gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana jurusan menyikapi perubahan dunia pendidikan yang sekarang itu perkembangannya di teknologi yang semakin pesat gitu Bapak? Ya, maaf. Jadi ketika jurusan mengikuti teknologi, maka tuntutannya masyarakat jurusan juga harus peka terhadap teknologi dan jangan merasa terbebani. Justru itu akan membantu. Ya, contohnya dalam penyusunan RPS kita sekarang banyak aplikasi yang dikeluarkan misalnya oleh ada lembaga khusus mengenai pembelajaran LPMPP misalnya. Maka kita harus mengikuti itu, tantangan teknologinya diikuti,
Kemudian apa yang kita dapat? Kemudahan. Apa yang kita dapat? Pemangkasan waktu, ya. Karena apa? Dengan cara manual lebih lama membutuhkan waktunya, dengan cara pakai teknologi lebih cepat. Kemudian apa peran manusianya? Tetap peran manusianya dihadirkan. Artinya kita tidak mengandalkan hanya dari aplikasi atau sistem, tapi sisi manusia juga hadir di sana. Ya Bapak, setiap orang pasti punya rencana dan punya harapan juga ya. Nah, untuk Bapak ya, apa saja rencana atau inovasi yang sedang dipersiapkan untuk pengembangan jurusan pendidikan ekonomi? Ya. Manusia itu punya rencana, Allah yang menentukan. Ya, kita apa yang direncanakan ingin ya hal-hal yang baik ya. Salah satunya merencanakan bagaimana program-program dari pendidikan ekonomi yang sudah ada itu bisa berjalan dengan baik. Adapun misalnya sebenarnya di bulan-bulan ini adalah akhir periode masa jabatan saya, ya. Apakah ketika berakhir jabatan jadi tidak punya rencana untuk pengembangan? Tetap aja punya rencana untuk pengembangan. Siapapun yang menjalankannya, ya pasti harus ya ada harapan untuk bisa lebih baik. Siapapun itu, tidak hanya saya, karena kata saya kita kan keluarga, kita juga punya punya hal yang ingin dicapai bersama, tujuan bersama. Maka siapapun yang nanti akan menjadi ketua jurusan, anggaplah beliau harus memiliki pandangan jauh ke depan, perspektif yang sama ya dengan apa yang diharapkan oleh semua unsur yang ada di pendidikan ekonomi. Nah, jadi saya berharap kedepannya pendidikan ekonomi jauh lebih baik lagi. Kemudian tujuan-tujuan yang sudah di list dari kemarin itu satu persatu tercapai, gitu kan ya. Kemudian saya juga berharap kita makin kondusif, siapapun nanti yang memimpin, siapapun yang nanti akan diberikan amanahnya satu, yaitu bagaimana membuat pendidikan ekonomi bisa lebih baik, bisa maju ke depan. Gitu. Ya Bapak, bagaimana gitu visi Bapak terhadap jurusan pendidikan ekonomi dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Ya, memang visi itu harus jauh ya. Saya inginnya gini, mungkin satu akan adanya perbaikan di treasure study, ya. Treasure study itu saya rasa kurang begitu antusiasme dari alumni untuk mengisinya agak kurang nih. Ini sekalian saja supaya jadi perhatian yang nonton ya, alumni atau yang sudah lulus itu tolong bantu kami ya. Saya punya visi ke depan itu bagaimana kami mendapatkan feedback dari para alumni ya, supaya capaian ke depannya jauh lebih baik lagi ya, jauh lebih meningkat lagi. Misalnya keterserapan dunia kerja, itu yang ingin saya harapkan ya. Visinya itu membuat lulusan dari pendidikan ekonomi itu mudah diterima di dunia kerja, bisa jadi wirausahawan handal, kemudian bisa sukses dalam bidang apapun gitu ya, dalam yang sekaitannya, apalagi yang sekaitan dengan pendidikan ekonomi ya, mau jadi ekspor, ahli dan sebagainya. Nanti kan disiapkan juga ada sertifikat pendamping ijazahnya ya, atau ada lembaga khusus yang mengeluarkan sertifikat untuk pendamping ijazah. Dan itu yang saya harapkan juga, supaya kedepannya lulusan kita makin mudah keterserapannya di dunia kerja. Nah, menurut Bapak kompetensi apa yang harus dimiliki mahasiswa agar siap untuk menghadapi dunia kerja? Nah, ini sekaitan dengan tadi ya, pertanyaan tadi. Maka yang harus disiapkan itu pertama mungkin, nah ini juga jurusan itu harus lebih banyak kerjasama dengan pihak lain yang bisa menerima lulusannya, maksudnya itu ya, atau
bagaimana si jurusan itu bisa berkontribusi untuk memberikan jalan lebih mudah ketika mahasiswa lulus, maka dia akan menemukan jalan yang tercepat untuk mencapai kesejahteraan. Apapun itu, mau dari dunia pendidikannya, mau ke sekolah, mau membuka PPG misalnya jurusannya, kemudian jurusan juga kalau nanti sudah banyak doktornya atau profesor di sini maka buka S2-nya, ya. Jadi keterserapan untuk melanjutkan pendidikan, ya gitu kan. Jadi nanti supaya cita-citanya lebih tinggi lagi. Barangkali mencetaknya bukan hanya ke guru, tapi nanti dosen, gitu ya. Itu lebih tinggi lagi keterserapannya. Itu kan masih dunia pendidikan, ya. Kemudian wirausaha, nanti kita misalnya menyediakan kerjasama dengan pihak-pihak yang siap dalam permodalan, misalnya gitu. Bisa saja kan, banyak hal yang ingin dicapai oleh pendidikan ekonomi. Nah, saya ingin berharap seperti itu. Bagaimana lulusan kita terserap di dunia kerja dengan cepat, ya, dengan cepat. Makanya saudara sudah dibekali juga kan waktu kuliah. Ya, waktu kuliah dibekali. Ya, sampai sekarang ironisme dari dunia pendidikan itu seperti ini. Belajar di tempat apa, nyari nyari tambahan pelajarannya di tempat apa, dan misalnya kita harus mengeluarkan biaya lagi. Sama halnya di sekolah. Misal anak belajar di sekolah elit, tapi dia masih harus bimbel untuk itu kan, jadi double. Harusnya bagaimana sih sekolah itu, anggaplah maaf, seperti kampus atau jurusan kita harus sudah siap dengan banyak hal yang amunisi untuk menghadapi dunia kerja. Jadi supaya banyak alatnya itu dijejalinya, jangan nyari keluhan, nggak ada di sini. Nah, itu juga tujuan kami, bagaimana memberikan misalnya anggaplah alat tempurnya itu, alat tempurnya supaya pas diterjunkan ke medan perang itu sudah siap, bisa melawan gitu ya, tantangan seperti itu, ya. Jadi kami itu terus berusaha. Dari mana itu? Dari kurikulum kerjasama dan sebagainya. Nah, itu untuk melengkapi si lulusan itu supaya bisa membawa banyak bekal, banyak alat tempur, supaya bisa bersaing atau bisa, ya, tidak kalah sebelum berperang, gitu ya. Ada kalau tidak punya bekal, tidak punya alat, ya kalah sebelum orang lain udah lengkap. Nah, jangan sampai gitu. Justru orang lain punya alat satu, saya udah dua nih, ada sih ya kan. Orang lain punya itu, teknologi, kami juga kan mendalami teknologi gitu. Nah, gitu. Jadi harus sudah siap seperti itu. Ini pertanyaan berikutnya ini tentang harapan Bapak untuk mahasiswa dan calon mahasiswa di pendidikan ekonomi ini. Kesempatan apa saja yang dapat dimanfaatkan mahasiswa selama berkuliah di jurusan pendidikan ekonomi ini? Kesempatannya itu banyak. Itu waktu itu yang ada itu tolong dimanfaatkan sebaik mungkin. Orang itu tiap individu diberikan waktu yang sama. Kenapa hasilnya berbeda? Karena itu ada anak itu yang melihat waktu itu penting, ada melihat waktu itu tidak penting. Orang Indonesia, bukan orang Indonesia ya, nanti bisa dikoreksi. Saya pernah baca, ada orang luar itu kaget dengan orang Indonesia. Kenapa? Ketika berkata sebentar. Nah, sebentar itu kan mereka itu beranggapannya sebentar, maksimal 5 menit lah, ya. Tunggu sebentar. Padahal orang tua itu melihat tunggu sebentar kita itu baru kita mau masuk WC, belum pakai baju, tapi bilangnya apa? Sebentar mau OTW, padahal itu bisa lama aja. Makanya kita harus biasakan sekarang kalau ada orang yang nunggu, biasakan sebutkan waktunya, ya. Misal tunggu 5 menit. Nah, itu harus yang diikuti itu 5 menit. Jangan bilang tunggu sebentar. Karena sebentar kita itu unpredictable, tidak bisa diprediksi. Gitu ya. Coba biasakan kalau bilang sebentar itu
ya sesuaikan dengan waktunya, gitu ya. Jangan sebentar tapi kenyataannya lama. Nah itu satu. Jadi kita harus menghargai waktu, ya, baik itu untuk mahasiswa yang sudah existing, sudah berjalan, atau mahasiswa baru, apalagi gitu ya. Hargailah waktu. Waktu siapa? Waktu diri sendiri dan waktu orang lain. Kita harus menghargai waktu orang lain kan. Masa kita nunggu sebentar ya. Saya juga mohon maaf tadi ya ada kendala soalnya. Tapi kan saya ngisi ada jelas lah alasannya. Tapi ada juga yang sebentar ya saya mau OTW. Nah padahal dia masih di rumah misalnya. Bisa 1 jam sampai di lokasi. Atau mahasiswa, ya Pak nanti saya masuk atau misalnya saya bimbingan. Tunggu ya Pak, atau misalnya sekarang karena kebalikan, kenapa saya mencontohkan gitu? Karena ada mahasiswa itu kebalikan, dia yang menentukan waktunya sekarang, ya, bukan dosen yang menentukan waktu, malah mahasiswa yang menentukan waktu. Nah itu berarti apa? Etikanya harus diperbaiki, ya, etika juga harus diperbaiki. Kita sama-sama perbaiki. Kemudian apalagi? Tadi apalagi sekaitan dengan pertanyaan itu untuk mahasiswa baru juga ya. Nah mahasiswa baru juga jangan mungkin ada kultur shock, tapi lihat kultur yang baiknya, ya, kebiasaan-kebiasaan baik mahasiswa. Dan gini aja, saya punya pemikiran bahwa ketika kita mau berhasil di esok hari, itu akan ditentukannya hari ini, ya. Hari ini itu akan menentukan hari esok. Ya. Saudara misalnya hari ini malas-malasan, atau anggaplah kurang tidur, tidak makan, meeting maraton di HMJ misalnya sampai malam, maka sudah, walaupun tidak dipastikan, tapi setidaknya besok itu drop lah, ya, akan merasakan capek, ya, gitu ya. Berarti sama halnya kita kalau mau berhasil di usia masih muda, berarti di usia muda itulah sebelum usia berjalan lebih lanjut lagi, disiapkan hari ini. Persiapannya hari ini. Ingin sukses di usia 20, berarti di usia 19 itu harus siapkan. Gitu ya. Nah, maka ada istilah peribahasa bahwa siapa yang berjalan di relnya, maka dia akan mencapai tujuannya. Gitu ya. Berjalan di relnya terus gitu ya, fokus persiapan perbaikan maka akan berhasil sih, ya, tujuannya gitu ya. Dan satu lagi saya belum tuntas, yang terakhir, ingat, ijazah itu bukan satu-satunya alat penentu rezeki. Ya, betul ya. Betul. Jadi jangan fokus, saya harus ini ijazah, tidak. Tapi ada hal yang lain, prosesnya yang harus diikuti dulu, ya, prosesnya yang diikuti, maka saya rasa rezeki itu bukan hanya berbentuk materi saja, banyak hal, teman yang baik rezeki, ya, kemudian ketemu dosen yang baik itu rezeki juga, ya, bukan dosen yang namanya rezeki saja, tapi ini rezeki yang baik itu dalam arti apa hal yang perlu kita syukuri, ya, targetan itu harus, tapi kita harus menikmati juga prosesnya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya juga ini untuk calon mahasiswa juga, Bapak, apa yang menjadi keunggulan dari jurusan pendidikan ekonomi sehingga layak dipilih oleh calon mahasiswa? Keunggulan dari pendidikan ekonomi yang pertama itu di profil lulusannya kita, ya. Kita akan mencetak guru-guru ekonomi, ya, tenaga pendidik ekonomi. Sekarang sedang mengadakan acara kami juga. Ternyata banyak yang peserta itu adalah alumni. Jadi bersyukur keterserapan di dunia pendidikan, di dunia kerja, di sekolah khususnya itu sangat tinggi, ya. Kemudian dibekali apalagi wirausaha, ya. Jadi kita juga belajar wirausaha, ada prakteknya dan lain sebagainya. Itu juga bekal, karena yang terjun ke masyarakat, ke dunia kerja itu, maka itu bukan hanya menjadi pegawai saja, bisa menjadi wirausahawan. Ya, justru itu makin luas. Atau mau dua-duanya, pegawai juga jadi guru, itu masih adalah waktu fleksibelnya.
waktu yang tidak full sampai malam misalnya, itu dimanfaatkan berwirausaha. Nah, ini nyambung lagi ya dari tadi, dari yang pertanyaan tadi, bagi calon mahasiswa yang masih ragu untuk memilih jurusan ya, kan banyak yang calon mahasiswa yang ragu memilih jurusan. Nah, apa pesan Bapak agar mereka itu lebih yakin memilih jurusan pendidikan ekonomi ini? Ya. Pendidikan itu penting. Ekonomi, belajar ekonomi lebih penting. Ya, ujung-ujungnya kita belajar ke bagaimana kita mendapatkan ekonomi yang layak, gitu kan bahasanya. Nah, maka dengan belajar ekonomi, satu, saudara akan dicetak jadi guru ekonomi, ya, yang notabene sekarang gurunya sudah banyak yang sepuh-sepuh misalnya, sudah mulai ada ya pensiun dan sebagainya. Kemudian dunia kerja makin terbuka, kemudian dunia usaha juga makin terbuka untuk di ranah wirausahanya. Maka menurut saya ini jauh lebih fleksibel ketika memilih pendidikan ekonomi, dan nanti juga akan disiapkan kami dengan banyaknya kerjasama yang siap untuk ditindaklanjuti, kemudian nanti supaya bisa keterserapan di dunia kerja makin mudah, gitu ya. Karena berhasil dan tidaknya suatu jurusan atau program studi bukan hanya banyaknya menerima mahasiswa, tapi banyaknya keterserapan dari yang sudah keluar, gitu. Itu indikator mungkin yang bisa dijadikan gambarannya ya. Jadi goalnya itu adalah ketika banyaknya mahasiswa yang sudah mempunyai banyak amunisi tadi, persiapan yang banyak untuk bisa bersaing dengan orang lain. Ya, kita ada di pertanyaan penutup ya, Pak. Untuk pertanyaan penutupnya, apa harapan Bapak untuk mahasiswa aktif agar dapat terus berkembang dan membawa nama baik jurusan pendidikan ekonomi ini? Ya, untuk mahasiswa aktif, yang pertama belajar lebih giat, ya. Yang kedua, ikuti kegiatan-kegiatan di luar ini supaya jadi bekal. Jangan hanya belajar sesuai jadwal saja. Di luar banyak pembelajaran. Di luar bisa banyak organisasi yang bisa diikuti. Itu bekal, ya. Kemudian untuk mahasiswa aktif juga jangan terlena dengan hal-hal yang menjadikan saudara abai terhadap fokus yang sudah dibuat, ya. Fokusnya apa, mau lulus tahun berapa misalnya, itu jangan sampai tergoda oleh hal-hal lain. Mau kerja dulu, mau magang dulu ini dan lain sebagainya, mau cuti dulu, nanti akan terabaikan itu, ya, tujuan yang sudah dibuat, ya. Maka harus lebih fokus, ya, untuk mahasiswa aktif. Kemudian ya perlihatkan kepada teman-teman mahasiswa baru, ya, nikmatnya mencari ilmu, kemudian proses yang dilaluinya dengan baik, ya. Maka nanti insya Allah berharap hasilnya juga akan mendapatkan hasil yang terbaik, bukan hanya nilai, bukan hanya IPK, tapi dia menjadi orang yang punya kualitas yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Nah, ini di pertanyaan terakhir ya Bapak. Untuk pertanyaan terakhir, adakah pesan atau motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi? Ya, pesannya kepada mahasiswa atau calon mahasiswa, yang pertama, saudara mudah-mudahan bisa betah di pendidikan ekonomi, ya. Tapi jangan terlalu lama betahnya, tetap dibatasi, ya, maksimal itu 8 semester, ya. Tapi lulus lebih cepat lebih baik, ya. Lebih cepat lebih baik itu. Untuk mahasiswa aktif juga sama, ya. Fokus apa yang mau dihadapi sekarang, semester ini apa yang akan dikerjakan, maka itu saudara harus selesaikan apa yang sudah dimulai, ya. Jangan sampai terabaikan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu yang ingin saya sampaikan, ya. Oke.
Baik, dari kesimpulannya, dari perbincangan hari ini, kita dapat memahami bahwa jurusan pendidikan ekonomi ini terus berupaya berkembang melalui berbagai evaluasi, inovasi, dan program yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan wawasan sekaligus motivasi bagi mahasiswa dan calon mahasiswa untuk terus berkontribusi dalam memajukan jurusan pendidikan ekonomi ini. Tak terasa ya Bapak, kita telah ada di penghujung acara. Nah, terima kasih kepada narasumber untuk atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan. Semoga pembahasan hari ini dapat memberikan wawasan dan motivasi bagi seluruh pendidikan ekonomi. Saya selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.